Oh, more than often we take each other's time for granted, 'cause we're always around us. Oh yeah. Like the blue skies, we don't appreciate the sun until it rains. Oh, we never do try to see it like a child. Oh, the innocence in everything we do. A beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. Every day we wake up, it's a blessing. Yeah, consider everything we do a new beginning, a chance to start over. And Lord knows we ain't perfect, that's far from our usual. The journey's more than worth it, I hope this feeling's mutual. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. What a beautiful, beautiful love. Selamat ulang tahun Klinik UB ke-48. That's what we're made for. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's what we are. Beautiful love is what we are, yeah. Like the blue skies, we don't appreciate the sun until it rains. Oh, we never do try to see it like a child. Oh, the innocence in everything we do. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pula Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, Sekretaris Universitas Brawijaya, Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya, Direktur Badan Usaha Kesehatan Universitas Brawijaya, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Wakil Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya, Perwakilan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Direktur Klinik Terdahulu, Ibu Rektor, Ibu Rani Widodo, kami ucapkan selamat datang, dan juga narasumber kita, Dr. Delia Widasmara. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang pada acara Dis Natalis ke-48 Klinik Universitas Brawijaya. Mengawali acara pada pagi hari ini, demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita sejenak menghaturkan doa ke Tuhan Sang Maha Pencipta. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Doni Christian untuk memimpin doa. Wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa, mudah-mudahan acara tasyakuran dalam rangka Disnatalis Klinik UB yang ke-48, Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan juga Klinik UB di usianya yang ke-48 semakin maju dan berkembang dan terus memberikan manfaat layanan kesehatan dengan kualitas dan fasilitas terbaik di lingkungan Universitas Brawijaya khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ballighna kulla maqsud
وحسن مقاصدنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas berkenannya memimpin doa. Semoga segala yang kita panjatkan ke Allah Tuhan yang Maha Kuasa diijabah dan segenap rangkaian acara dapat berjalan lancar, sukses hingga tuntas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami undang tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya juga akan bersama-sama mempersembahkan perdana untuk jingle Klinik Universitas Brawijaya yang merupakan suatu persembahan sebagai bentuk kerja dan juga cinta luar biasa dari Klinik Universitas Brawijaya untuk Anda. Sekaligus untuk lirik serta lagu ini dibuat oleh direktur beserta wakil direktur. Kami mohon berikan aplaus yang meriah untuk jingle Klinik Universitas Brawijaya.
Sekali lagi inilah dia tim paduan suara Klinik Universitas Brawijaya. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Klinik Universitas Brawijaya. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Dr. Fida Rahmayanti MMRS untuk menyampaikan laporan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih terharu dengan lagunya teman-teman sebelum itu dari hati kami, dari hati kami untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Yang terhormat para wakil rektor 1 ada Pak Aul, ada Pak Bambang, kemudian ada Direktur Badan Usaha Kesehatan, Direktur Badan Pengelola Usaha, telah hadir juga di sini, Ibu Rektor, mohon kehadirannya. Direktur RSUB, kemudian ada Wakil Direktur dari RSHP, dari Bapak Sekun, matur nuwun, kemudian kehormatan di sini ada wakil dari pimpinan kami terdahulu, Dr. Sri Puranto. Seperti ini klinik yang sekarang, Pak, mohon bimbingannya selalu. Ini beliau adalah dari FK, dari FK, dosen dari FK yang dulu membersamai klinik UB sebelum zaman kami. Kemudian ada juga telah hadir di sini dari sponsor. Alhamdulillah kami dapat sponsor segini banyaknya untuk kegiatan hari ini. Kemudian semua dari panitia Dies, kemudian juga yang tidak kalah berbahagia hari ini adalah peserta dari bakti sosial yang tergabung dalam masyarakat umum, juga dari Prolanis. Ini mohon aplausnya, beliau ini adalah pasien-pasien loyal dari klinik UB. Pertama saya ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul di acara ini, tasyakuran Dies Natalis Klinik UB yang ke-48. Dan tema dari Dies Natalis kali ini adalah kami mengusung dari moto dari Klinik UB sendiri, dari visi misi Klinik UB yang mana tadi sudah tertuang dalam lirik lagu jingle Klinik Universitas Brawijaya, yaitu Connecting People with a Thousand Love. Ya, ini yang mana makna dari tema kali ini adalah cerminan bahwa Klinik Universitas inginnya nantinya itu membersamai, selalu berkesinambungan, membersamai, memfasilitasi dari khususnya dari derajat kesehatan, dari sivitas khususnya dan masyarakat umum. Dan itu juga menjadi harapan buat kami ke depannya bahwa agar Klinik UB nantinya akan selalu terhubung dan melayani dengan tentunya dengan pelayanan yang unggul. Sekarang nggak paripurna lagi ya, tapi sekarang sudah unggul, jadi pelayanan yang terstandar mutu dan keselamatan pasien. Dan tidak lupa selain rasa syukur yang kami ucapkan di sini, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, khususnya doa kepada almarhum pimpinan-pimpinan kami terdahulu yang telah berpulang mendahului kami. Mohon doanya ada Dr. Eti, kemudian almarhum Prof. Rasad, almarhum Dr. Tini juga. Mohon doanya semua. Beliau adalah bersama Dr. Sri Puranto juga turut mengembangkan sehingga Klinik UB menjadi seperti sekarang ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian bahwa Dies Natalis Klinik UB itu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Tadi mungkin nanti bisa jadi pertanyaan ya Bu Amalia ya. Jadi tadi belum ada yang bisa jawab tadi. Sebenarnya ulang tahun Klinik UB adalah 28 Oktober tahun 1974. Itu adalah peletakan batu pertama klinik zaman Dr. Eti almarhum, sebelum Dr. Puranto.
28 Oktober yang mana rangkaian Dies pada tahun ini kami memang mengusung dari moto kami yaitu peduli, berbagi, dan mengedukasi, sehingga untuk pedulinya sendiri kami melakukan pemeriksaan kesehatan di panti jompo. Jadi pasien klinik itu kan nggak hanya anak-anak, nggak hanya bayi, kemudian nggak hanya lansia ya. Jadi di luar sana kita juga door to door, kita juga melakukan home care, kita juga datang ke sana untuk bakti sosial sehingga Dies Natalis bisa dirasakan juga bagi yang tidak bisa datang ke klinik. Kemudian untuk berbagi, kami juga berbagi ke panti asuhan. Banyak sekali ternyata anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan ulur tangan dari kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi baik dari sponsor dan teman-teman dari klinik yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu mereka yang ada di panti. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Perdami Kota Malang, dengan Prodi Mata RSSA dan FKUB yang tanggal 15 Oktober kemarin melaksanakan edukasi terkait penyakit mata dan pemeriksaan screening mata. Mungkin Bapak Ibu yang di sini kemarin sudah hadir, seperti itu. Kemudian dan sekarang adalah puncak acara di mana kami mengadakan syukuran ini, puncak acara dari Dies Natalis kali ini yang nantinya ada edukasi medis dari Dr. Lala. Matur nuwun hadirnya Dr. Lala di sini. Beliau adalah dokter kulit yang ngehits di Kota Malang. Siapa yang nggak kenal Dr. Lala? Pasti semuanya kenal di sini Dr. Lala. Matur nuwun dokter hadirnya. Oke, nanti setelah acara seremonial ada edukasi, kemudian juga ada pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu mohon perkenanannya untuk tetap stay tune di sini ya untuk nanti ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian tidak lupa kami juga mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya Dies Natalis ini. Memang kalau dibandingkan dengan Dies di UB lainnya kita sederhana nggih Prof, karena memang kami di sini istilahnya hanya ingin bersyukur. Ini adalah cerminan dari wujud syukur kami yang kami rupakan sebuah bakti sosial dan edukasi medis serta adanya pemeriksaan kesehatan. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, dalam penyelenggaraan dari Dies Natalis mulai dari awal kegiatan, kemudian dari kegiatan peduli, berbagi, dan mengedukasi, dan pada acara puncak hari ini kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang masih kurang berkenan. Terakhir saya ucapkan terima kasih teman-teman, selamat ulang tahun Klinik Universitas Brawijaya. Ini adalah buah karya untuk kalian semua. Terima kasih telah membersamai menjadi staf klinik yang terbaik sehingga Klinik UB bisa melayani dengan hati sesuai dengan logo Klinik UB adalah ada hatinya, jadi kita melayani dengan hati. Dan saya ucapkan juga tidak lupa ini bertepatan juga dengan Dies Natalis Universitas Brawijaya yang ke-60. Jadi saya ucapkan selamat juga, mungkin semoga dengan adanya Klinik UB semakin bermanfaat nantinya dan acara hari ini diberikan kelancaran hingga selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak dan Ibu tadi sudah sedikit disinggung oleh beliau tentang jasa para pendahulu dari Klinik Universitas Brawijaya yang luar biasa. Untuk itu yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga kami mohon berkenannya kepada senior pendahulu yang memang banyak berkontribusi terhadap Klinik Universitas Brawijaya untuk hadir menyampaikan sekilas bagaimana ikhtiar yang dilakukan hingga Klinik UB bisa sebesar saat ini. Kami undang, mohon diiringi dengan aplaus yang meriah, berkenan menceritakan sekilas tentang Klinik UB Dr. Sri Puranto MKes mengenai Klinik Universitas Brawijaya. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat.
rekan lama saya. Saya bersama-sama Dek Yudo ini ya, Prof Bambang dan yang selalu guyonan sama saya. Warek 1 ini bolak-balik kalau ketemu saya itu sudah isinya guyonan, tidak tahu serius ya. Kemudian ya, yang saya hormati, saya cintai Direktur RSUB ya, dan juga Direktur sekarang istilahnya Direktur ya, Direktur saya. Jadi mungkin sekilas dari Anegan, klinik Universitas Brawijaya ini dulunya itu kliniknya Fakultas Pertanian. Oh, mohon maaf Rektor, mungkin saya ya. Klinik pertanian yang memprakarsai itu almarhum Prof Baskoro. Ya. Nah, karena kedekatan beliau dengan Dr. Eti, dimintalah Dr. Eti untuk membuatkan klinik, dan merupakan klinik pertama itu kliniknya Fakultas Pertanian. Kemudian karena Dr. Eti kemudian mengambil spesialisasi, dulu istilahnya bukan direktur ya, kepala poliklinik itu diserahkan ke Dr. Penny. Dr. Penny kemudian karena harus mengambil program pasca di UI, mulai tahun 85 diserahkan ke saya. Ya, kami berlima ya di tanah dari ini. Saya, almarhum Dr. Hanafi, Dr. Endang, Prof. Kosforini ya, Dr. Andarini. Ya. Kebetulan saya dipercaya pimpinan universitas selama 22 tahun. Mulai tahun 85 sampai tahun 2007. Karena 2007 saya harus berangkat sekolah lagi untuk S3 saya di UGM, kemudian pimpinan diserahkan ke almarhumah Dr. Tini. Ya. Karena waktu itu Prof. Andar ini sudah harus memegang beberapa jabatan sehingga kalau beliau diadakan. Tapi surprise untuk saya bahwa sekarang berkembang menjadi kondisinya seperti ini ya. Jadi, selama 22 tahun saya pegang, ya, kita berorientasi penuh untuk pelayanan ya, nirlaba. Nirlaba artinya kita berorientasi penuh untuk pelayanan sosial, apakah itu untuk keluarga besar Brawijaya maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, seluruhnya pendapatan kita serahkan ke universitas dan biaya operasional universitas, kecuali pemeriksaan kesehatan ya, ya. Pemeriksaan kesehatan itu karena mahasiswa barunya harus membayar, maka himpunan dana dari hasil pemeriksaan kesehatan itu kita serahkan ke universitas dan sedikit honorarium untuk petugas-petugas harian. Jadi dulu kami yang ada di Poliklinik Brawijaya ini, berapa rupiah dari ini honorariumnya? 10.000 satu bulan. Ya. Jadi betul-betul pengabdian untuk kemanusiaan dan sekaligus pengabdian untuk masyarakat kita, yaitu keluarga besar Brawijaya dan masyarakat di sekitar ini. Jadi kalau dulu kok tidak berkembang, kita sebenarnya berkembang, tapi dalam batas yang minimal. Awalnya kita hanya klinik umum, kemudian berkembang menjadi klinik gigi, ya. Klinik gigi itu pun gedungnya dipinjami Fakultas Teknik. Jadi klinik umumnya di Fakultas Pertanian, klinik giginya di Fakultas Teknik di belakang itu. Jadi berkembang, tapi alhamdulillah ya, perhatian terakhir itu dari rektor terutama Prof. Arifin itu sangat care dengan anak poliklinik sehingga kami bisa sedikit-sedikit menambah fasilitas baik itu unit untuk gigi yang makin kita tingkatkan maupun fasilitas untuk pelayanan untuk umum ya, pasien umum. Jadi
kenapa kami tidak berkembang menjadi sebesar ini? Karena memang kami tidak berorientasi pada profit. Kami betul-betul berorientasi pada pelayanan kemanusiaan yang nirlaba. Jadi kalau sekarang ini dibuatkan gedung seperti ini, saya yakin itu atensi dari Prof. Yogi dan Bu Yogi. Yang memang beliau-beliau ini ya sosok-sosok yang sangat pinter di dalam mengelola sesuatu dengan orientasi profit orientednya. Ya. Jadi itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan cerita dari poliklinik ini. Ya, jatuh bangunnya kita dengan apa yang ada dulu. Kemudian saya bersyukur sekali bahwa ini sebenarnya anak apa cucu ya. Kalau Prof. Andar ini dulu kan mahasiswa saya. Berikutnya sudah cucu mahasiswa saya. Tapi saya generasi yang lebih kreatif, lebih berorientasi pada kepentingan ke depan. Saya berdoa mudah-mudahan makin berkembang lah di Dr. Jaya. Terima kasih. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas berkenannya memberikan selayang pandang sekilas tentang bagaimana ikhtiar yang luar biasa perkembangan Klinik Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sri Puranto. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, kita akan bersama-sama menyimak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, Magister Sains Agriculture selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya untuk memberikan sambutan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1. Mestinya beliau yang naik ke panggung itu, tapi saya didorong-dorong itu Pak Bambang saja itu. Karena kaki saya sakit katanya itu. Pokoknya alasannya banyak kalau sama beliau. Ya, ya karena beliau senior saya tidak bisa nolak gitu. Yang saya hormati senior yang tidak pernah sepuh Prof. Janggan, saya selalu konsultasi sama beliau. Ya, resep awet muda itu seperti apa itu ya. Tapi jawabannya Pak Bambang gak bisa ngelakoni itu ya. Jadi berat itu. Yang saya hormati Direktur Badan Pengelola Usaha, sahabat saya juga ketika dulu sama-sama jadi dekan keliling-keliling yang biasa diaudit BPK juga sudah biasa itu ya. Sama Pak Sihab itu pusingnya bersama-sama. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit UB, Prof. Andar ini juga senior saya itu ya. Beliau senior ya, tapi awet muda itu. Saya pikir dulu junior, ternyata sangat-sangat senior itu ya. 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 Kemudian Pak Dr. Sri Puranto, ini tadi kalau sampaikan yang sekarang yang mengelola adalah cucu, sebenarnya saya juga anak beliau itu ya. Karena ketika saya pertama jadi dosen, itu saya ingat betul kursus ergonomi dan keselamatan kerja yang dari Profesor Zander dari Belanda. Saya selalu dinasihati sama Bu Endang itu dulu. Dari Bu Endang, Pak Nasrun sama Pak Dr. Onggung ya dulu itu. Jadi waktu itu banyaklah saya dapat nasihat dari Bu Endang, banyak sekali. Waktu itu saya dosen baru. Jadi benar kalau saya juga termasuk anaknya beliau gitu lah. Cuma kelihatannya tua itu gitu. Ibu Direktur Klinik UB, Pak Sekretaris Universitas, ini juga senior saya. Jadi senior saya itu banyak di sini ya. Kemudian ini yang spesial ini.
Saya baru kenal Februari yang lalu, Dr. Lala, ya. Tepuk tangan untuk Dr. Lala. Ya. Jadi saya untuk melacak beliau, saya tanya anak saya, itu gimana Dr. Lala itu? Komentarnya itu dosen dan dokter favorit. Gitu ya. 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 Para wakil dekan, Pak Dekan, kemudian wakil direktur poliklinik, ya, dan semua yang hadir di sini mungkin sempat saya sampaikan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara tasyakuran di Senetalis Klinik UB yang dilaksanakan mestinya 28 Oktober, tapi karena memang pada akhir tahun di UB ini sangat-sangat padat acaranya, maka diundur pada hari ini. Oh, saya yang hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan UB, mohon maaf tadi mungkin Ibu Rektor ya, maaf ya. Tadi enggak saya sebutkan, saya pikir sudah kondur duluan, ternyata masih di sini. Mohon maaf Ibu ya, gitu. Jadi pada pagi ini kita bisa bersilaturahim, ya konon silaturahim itu bisa memperpanjang umur dan membawa rezeki itu loh. Jadi rezeki itu adalah luas cakupannya, tidak hanya dalam materi tapi juga ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya, itu adalah rezeki dari kita. Ibu dan sekalian, saya selalu salut kepada teman-teman tenaga kesehatan karena perjuangan sangat luar biasa. Saya kebetulan tahun ini ya itu juga ada program pengabdian masyarakat, dokter mengabdi, lanjut dengan program matching fund ya, yang ada di daerah Gorontalo itu. Letaknya sangat jauh Ibu ya. Jadi kalau dari Gorontalo ke lokasi namanya Pinogo itu. Desa yang sekarang di kecamatan letaknya di tengah-tengah hutan. Itu kalau dari Gorontalo ke lokasi yang terakhir itu ada jalan aspal itu 1 jam. Dari lokasi aspal ke lokasi yang di Pinogo itu satu-satunya jalan ya, itu hanya bisa dinaiki dengan sepeda motor dan harus kendaraan trail itu. Itu perlu waktu 5 jam. Jadi saya ngojek 5 jam dari titik ke titik yang terakhir di sana. Di sana ada puskesmas itu. Jadi puskesmas dan satu-satunya itu jadi masalah besar juga karena masalah transportasi. Yang saya salut itu juga ada seorang dokter di sana itu, mengabdi di sana. Makanya saya itu benar-benar salut kepada tenaga kesehatan yang pengabdiannya begitu besar pada masyarakat. Dengan perjalanan yang sangat jauh ya, 5 jam dan satu-satunya dengan trail itu. Saya ikut ngojek juga ke sana itu. Boyok loro kabeh gitu ya. Tapi saya kira lebih loro dengan tenaga kerja kesehatan yang di sana itu. Jadi kalau merujuk ke rumah sakit itu jadi masalah juga. Jadi ternyata dokter itu pekerjaan berat. Karena di lokasi di sana itu banyak hal-hal yang harus ditangani dalam kondisi darurat. Obat tidak ada, obatnya sudah ketemu ini tapi obatnya juga tidak ada. Jadi banyak hal, belum lagi peralatan-peralatan yang sangat terbatas. Jadi benar-benar saya salut ke tenaga kesehatan yang bekerja benar-benar untuk kemanusiaan. Maka nyambung benar pada hari ini kalau kita bicara di sini disampaikan tadi connecting people with 1,000 love, ini memang itu dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu. Tepuk tangan untuk klinik UB dan semua tenaga yang di sini. Ibu sekalian, itu di sana itu kalau merujuk itu tidak bisa orang sakit dengan ojek. Jadi harus jalan kaki itu 10 sampai 12 jam. Iya, jalan kaki itu ya, karena memang tidak ada kendaraan. Kalau naik trail ya orang sakit kan tidak mungkin. 2 orang juga tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya adalah demikian. Dan kemarin waktu ke sana itu salah seorang kepala desanya itu harus di rumah sakit, meninggal di Gorontalo, itu balik ke lokasi untuk dimakamkan juga perlu waktu 12 jam untuk berjalan gitu. Dan ini memang saya kira tanggung jawab kita bersama ke depan ya, agar nanti juga terkait dengan kesehatan ini nanti bisa lebih baik lagi di negara kita, dan ke depan ini benar-benar tantangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemarin juga kebetulan saya interview untuk calon beasiswa LPDP, sama juga teman-teman yang di Papua sana itu kasusnya sama juga itu.
Makanya kalau dokter kemudian ngajukan LPDP, udah saya nggak lihat apa-apa, pokoknya saya akan rekomendasi untuk studi lanjut itu. Karena memang itu pengabdian dan benar-benar dibutuhkan di masa yang akan datang, bahkan masa kini juga dibutuhkan sama sekali. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman dokter, teman-teman nakes yang pengabdiannya sangat luar biasa, dan kami terima kasih Pak Dr. Sri Puranto, senior kita semua, termasuk saya sebagai anaknya, cuma kelihatannya putih kumisnya, tapi sebenarnya anak beliau itu ya, atas perjuangan selama ini sehingga klinik UB juga akhirnya bisa sebesar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Disnatalis ke-48 klinik Universitas Brawijaya dengan resmi dinyatakan dibuka. Semoga ke depan menjadi sarana pengabdian kita semua dan termasuk juga kemahdian bagi Universitas Brawijaya sebagai lembaga. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap berkenan di tempat. Boleh sekali lagi aplausnya jangan ragu-ragu atas dibukanya secara resmi kegiatan Disnatalis ke-48 Klinik Universitas Brawijaya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng seperti yang disampaikan Ibu Direktur sebelumnya. Ini adalah bentuk rasa syukur atas dicapainya usia dan juga pelayanan yang semakin variatif di Klinik Universitas Brawijaya. Kami undang kembali Direktur Klinik UB untuk berkenan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Kami juga mengundang Ibu Dr. Sabrina selaku Ibu Wakil Direktur diundang untuk bersama-sama mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Dimohon berkenan untuk Bapak Dr. Bambang Susilo untuk secara simbolis sebagai bentuk dukungan luar biasa dari Universitas Brawijaya kepada Klinik Universitas Brawijaya, menyampaikan potongan pertama kepada Direktur Klinik UB. Boleh diberikan aplaus yang meriah. Semoga Klinik Universitas Brawijaya akan semakin bermanfaat untuk sesama. Terima kasih, secara simbolis telah dilakukan pemotongan tumpeng dan mohon berkenan untuk diabadikan, didokumentasikan bersama-sama. Kami mohon juga setelah ini berkenan untuk dari sesi acara atau perlengkapan tumpengnya bisa dikembalikan karena kami akan mengundang Bapak Ibu pimpinan untuk berfoto bersama. Boleh sekarang sekali lagi dengan aba-aba saya pada saat saya menyampaikan Klinik UB disampaikan atau dijawab dengan peduli, berbagi, mengedukasi. Siap? Siapnya belum kompak. Siap? Kita coba untuk videonya sudah siap? Baik. Klinik UB. Peduli, berbagi, mengedukasi. Terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan ke kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu. Kegiatan dengan narasumber kita yang luar biasa, yang saya sudah ngefans dari tahun 2005 sebetulnya, begitu. Karena itu adalah awal pertemuan saya dengan beliau. Kita akan bersama-sama menyimak talk show dengan tema kulit sehat dan cantik tak kenal usia. Bincang santai tentang perawatan kulit lansia. Meskipun Ibu, saya yakin di sini semuanya masih usianya 17 sampai 20 tahun, betul ya Bu? Betul ya? Betulnya semangat sekali. Baik, sebelum kita mulai rupanya Bapak Wakil Rektor harus melanjutkan kegiatan. Pak Bambang, kami sampaikan terima kasih atas berkenannya rawuh menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Pak Bambang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu lagi, sehat selalu. Kita berikan apresiasi kepada Pak Bambang yang telah meluangkan waktunya. Baik, kami sampaikan setelah ini juga disilakan kepada Bapak Ibu jika ingin melakukan kegiatan peninjauan di Klinik UB juga
telah disiapkan, disilakan Bapak Ibu pimpinan jika ingin menyaksikan beberapa layanan dan juga fasilitas khusus di Klinik UB sudah disiapkan dan juga Bu Direktur sudah beserta jajaran staf sudah siap untuk menemani. Saya izin melanjutkan untuk acara kita akan bersama-sama menyimak tema talkshow kita Kulit Sehat dan Cantik Tak Kenal Usia. Siapa di sini yang baru selesai Sweet 17 atau ulang tahun ke-17? Sepertinya Ibu mau angkat tangan ya Bu ya. Baik, kali ini akan disampaikan tips trik oleh Dr. Delia Widasmara SPKK. Saya akan membacakan juga siapakah Dr. Lala ini. Jadi Dr. Lala ini merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sekaligus menjabat sebagai Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan juga Sekretaris di Rumah Sakit Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Juga aktif di PBID atau di Ikatan Dokter Indonesia Pusat Jakarta, di Wakil Bidang Media Sosial dan Edukasi Masyarakat. Maka dari itu kalau ada yang memfollow atau melihat akun dari Instagram Dr. Lala yang sudah centang biru atau sudah terverifikasi, itu banyak sekali informasi-informasi yang berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga di ID Cabang Malang, Dr. Lala ini merupakan Kepala Divisi Humas serta aktif di Kelompok Studi Dermatologi Sosial Indonesia selaku Ketua KSDSI serta pemilik atau owner LB Klinik dan Skin Level Klinik Malang. Boleh kita undang bersama-sama narasumber kita, Dr. Delia Widasmara. Selamat pagi, Dr. Lala. Selamat pagi. Silakan duduk. Iya, boleh duduk. Izin duduk ya, saya kayak ujian ini dosen-dosen saya semua. Di sini ada Dr. Sri Purwanto, saya di judul kepalanya tadi. Saya tuh udah kayak anaknya ya, Dr. Sri Purwanto, terus kemudian Prof. Jangan, Prof. Selamat pagi, ada Prof. Sihab, Prof. Aul juga, ada Prof. Andari. Saya saya murid-muridnya beliau, jadi kalau tidak ada beliau, saya tidak bisa duduk di sini sampai sekarang. Terima kasih Universitas Brawijaya. Mohon izin duduk, saya mohon izin. Ya, baik, Dokter Lala, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa dokter sekarang? Sibuk, nggak sibuk sih ya, cuman kerja saja, kerja, ngajar, praktek, gitu saja. Baik, dokter ini salah satu yang difavoritkan begitu ya oleh para mahasiswanya. Kalau di sini senior-seniornya dan juga para pendahulu yang begitu banyak jasanya untuk Dokter Lala. Hari ini kita juga akan mendengar nih tentang tema utama kita pada hari ini, yaitu cantik nggak kenal usia nih dokter. Ya. Nah, monggo silahkan. Iya, kalau bicara tentang cantik, nggak hanya cantik ya Prof ya, nggak hanya cantik ya ibu-ibu ya, kan ini ada bapak-bapak juga, jadi hanya kalau misalnya istilahnya itu adalah bagaimana memelihara kulit, atau kalau misalnya istilahnya bahasa ini itu successful aging elderly. Jadi kalau misalnya kita di usia tua tuh bagaimana cara memelihara kulit yang bagus gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomong kulit itu sebenarnya sepele ya, kalau misalnya kita ngomong jantung itu penting banget ya, henti jantung langsung meninggal. Kulit itu biasanya disepelekan gitu Mbak Lia. Padahal kulit itu adalah yang paling luas di tubuh kita ya, paling luas. Kalau kita melihat performance dari seorang nih, saya melihat misalnya Mbak Lia ya, itu lihat kulitnya dulu itu saya sudah bisa tahu umur berapa, terus kemudian lifestyle-nya bagaimana gitu. Terus apa saja sih yang berubah ya kalau misalnya kita usia tua, itu apa saja yang berubah biasanya? Yang pertama pasti kalau ya, oh Prof siap biasanya ya. Kalau Prof siap enggak Prof, gak ada yang berkerut. Kalau misalnya usia tua itu yang pertama pasti kelembapan kulit ya. Kelembapan kulit, terus kemudian yang kedua biasanya pembuluh darah. Itu
sudah kurang gitu. Jadi tidak lancar. Jadi kulit kelihatan pucat. Jadi semakin usia tua biasanya pucat kulitnya. Ya, performanya menurun. Terus pembentukan kolagen juga begitu. Dulu biasanya masih muda kalau dicubit gini langsung kembali. Kok sekarang kok lama baliknya gitu. Jadi ya tidak elastis. Itu perubahan-perubahan yang terjadi biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya kita sudah usia tua. Lalu kapan sih sebenarnya hal itu terjadi ya? Sebenarnya penurunan dari kolagen atau zat-zat yang tadi saya omongin ya kayak pelembab itu sudah terjadi itu usia 25 itu sudah terjadi. Menurun, cuma tidak terlihat. Yang secara signifikannya kita bisa ngelihat langsung biasanya pada usia 40 ke atas, 50, 65 baru sudah terlihat. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan, terus gimana dok caranya untuk memelihara gitu ya, memelihara kulit agar tetap terlihat bagus. Sebenarnya tidak perlu mahal ya, basic saja yang penting untuk yang pertama itu pembersihan kulit. Pembersihan itu ya boleh terserah, boleh pakai sabun, boleh pakai apapun boleh. Yang kedua tabir surya ya. Tabir surya itu pelindung matahari, laki-laki maupun perempuan itu membutuhkan. Jadi tabir surya nggak hanya dipakai kalau kita di luar aja, walaupun di rumah kita harus pakai. Karena sinar UV itu masuk melalui kaca rumah, itu masuk, dia tembus. Masak itu dia bisa, makanya saya kok nggak pernah keluar dok, tapi kok saya masih tumbuh ya ini fleknya. Itu salah satunya gara-gara itu. Kemudian kita habis sholat duhur nih. Harus di-apply ulang, dipakai lagi. Lalu harus ada berapa sih? Ada yang tulisannya kan kalau misalnya orang awam tuh ada yang sun protection factor SPF gitu-gitu kan. Kalau di Indonesia kita itu harus yang 30 ke atas. Kita biasanya nemu yang 20 itu Eropa. Jadi kita harus yang 30 ke atas minimal. Itu yang bisa melindungi kita, yang Asia ya, terutama Indonesia. Terus kemudian yang dipakai pada saat malam ya moisturizer saja cukup. Itu adalah 3 basic yang itu saja yang perlu. Dan gak mahal toh. Sebenarnya itu saja sih. Dan tentunya bukan hanya skincare ya, didukung dengan lifestyle yang sehat. Mbak Lia, kayak misalnya jalan pagi itu pasti sudah tahu semua di sini ya, apalagi pasiennya Dokter Vida mungkin sudah pada tahu, dan makanan-makanan yang sehat. Itu aja sih. Baik, terima kasih Dokter Lala. Dokter sekaligus nanti Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan begitu ya untuk berinteraksi. Biar interaktif enak langsung tanya ya gitu mestinya. Ya. Nah, secara singkat dulu sebelum ke Bapak Ibu ya dokter ya. Tadi kan disampaikan lifestyle juga penting untuk apply dan juga reapply untuk tabir surya seperti itu ya dokter ya. Bagaimana dengan usia yang sudah di usia saat ini begitu ibu-ibu sekalian. Ternyata sudah ada masalah kulit begitu. Tadi disampaikan ada misalkan flek atau keriput. Apakah itu bisa mudahnya dikurangi keriputnya, dihilangkan fleknya atau seperti apa dokter? Bisa sih. Jadi kalau masalah-masalah yang terjadi pada usia tua selain keriput tadi kan juga ada masalah pigmentasi atau flek ya. Flek itu bisa dihilangkan tapi tergantung kan melasma ya. Melasma, flek, hiperpigmentasi itu sebenarnya sama. Obat apa kan begitu ya yang bisa menghilangkan. Kalau melasma itu gold standarnya. Iklan apapun sih memang ada ya. Tapi gold standarnya sampai sekarang tuh masih hidroquinon ibu-ibu. Hidroquinon tapi atas ini ya, misalnya atas resep dokter. Jangan beli sendiri. Kalau misalnya yang beli sendiri di luar ya mungkin yang bisa agen-agen lightening yang bisa atau whitening yang bisa dibeli bebas tuh yang vitamin C, niacinamide bisa, atau arbutin mungkin juga bisa. Jadi kan sekarang ibu-ibu kan juga sudah bisa melihat ya. Itu mungkin yang agen-agen yang aman. Istilahnya turunan ya, turunannya. Tapi kalau misalnya flek betul ya melasma,
Itu yang aman ya masih gold standard atau yang terapi utamanya masih itu, tapi atas resep dokter karena nggak boleh dan tidak boleh kalau misalnya tidak melasma tiba-tiba dikasih hidroquinon gitu nggak boleh ya. Nah, karena sekarang begini banyak iklan yang ngomong kalau hidroquinon nggak boleh, hidroquinon bahaya, ya kan? Tapi pada melasma itu terapi loh, itu obat pada 3 bulan pertama. Kadang iklan tidak menjelaskan itu karena itu basicnya standarnya itu boleh ngasih boleh tapi atas peresepan dokter 3 bulan pertama dan dikurangi gitu. Jadi bahan berbahaya iya kalau dibeli sendiri gitu sih. Baik, ya terima kasih. Kemudian Dokter Lala sebelum kita ke forum, di usia beliau yang hadir pada saat ini sebetulnya masih penting nggak sih untuk berjemur seperti itu? Iya. Silakan. Iya saya baca ya di penelitian memang vitamin D pada lansia di data itu memang rendah. Memang rendah ya. Oleh sebab itu pada data ya boleh untuk mengkonsumsi tapi dosisnya sekitar 6.000 sampai 10.000 mengkonsumsi suplemen. Kalau berjemur yang sehat sesuai dengan ketentuan dari perdosi yang baru karena kemarin waktu COVID kan banyak sekali itu berjemur jam 1 siang. Nah akhirnya banyak yang terjadi melasma atau hiperpigmentasi. Berjemur yang boleh atau yang sehat juga pada lansia juga pada orang dewasa adalah sampai jam 10 saja itu batasnya. Ya, 15 menit dulu. Ini nggak usah pakai sunblock ya. Kalau misalnya mau mengambil manfaat vitamin D itu berjemur nggak usah pakai sunblock, 15 menit dulu sampai kulitnya merah. Ya, kan saya misalnya dengan Prof. Shihab atau saya dengan Prof. Aul itu enggak sama. Saya 10 menit sudah merah itu saya sudah harus berhenti. Tapi Prof. Aul misalnya saya 15 menit masih enggak apa-apa Dokter Lala, enggak apa-apa, diteruskan. Jadi 15 menit dulu itu masing-masing maksud saya. Kalau saya 5 menit sudah enggak tahan berarti saya harus berhenti gitu. Seminggu 3 kali saja, tidak usah setiap hari. Ya untuk dewasa dan lansia. Tapi harus terkena wajah, tangan dan kaki. Bagi yang pakai jilbab mungkin lebih enak di dalam ya. Jadi enggak ada orang kan enggak biar sini daerah leher ya, begitu ya. Kena gitu. Iya, terkena. Ya, itu adalah cara berjemur yang baik. Hindari matahari jam 10 sampai jam 2 siang. Walaupun itu mendung di Asia atau di Indonesia. Seperti itu. Baik, jadi tadi istilahnya 15 menit itu relatif paling tidak kalau sudah kerasa celekit-celekit gitu ya dokter merah, ya? Atau eritema itu ini merah, eritema celekit-celekit itu batasnya. Sudah tanda kalau kita harus segera. Gak kuat, iya. Orang per orang beda. Baik, ya terima kasih Dokter Lala. Jadi itu ya Ibu dan Bapak bisa dicoba mulai minggu depan seminggu 3 kali dulu kurang lebih 15 menit untuk berjemur mendapatkan asupan vitamin D. Bagaimana Prof. Shihab? Prof. Shihab mau berjemur jangan di Bali Prof. Panas Prof. Nah itu mungkin nyambung dengan yang ditanyakan Prof. Shihab Dokter Lala. Gimana kalau takut hitam dok? Enggak Prof, kan kita mau ngambil fungsi vitamin D-nya cuman 15 menit saja Prof. Enggak siang-siang juga ya dok ya? Siang-siang, sehat lah sama jalan pagi. Baik Dokter Lala terima kasih. Boleh kita buka untuk langsung diskusi ya dokter ya? Ya. Baik, kami akan memberikan kesempatan ibu-ibu, bapak-bapak dan juga tamu hadirin undangan. Apakah ada yang berkenan untuk memberikan pertanyaan atau barangkali testimoni, pengalaman dan juga hal-hal yang memang langsung berkaitan dengan kulit. Bapak dan ibu, baik langsung mengajak untuk berjemur di Bali ya Pak Shihab ya? Oh bukan, oh enggak. Ya, ada satu hal apakah ini benar itu ya. Jadi pada kulit ini justru informasi yang saya peroleh itu pengaruh banyak itu adalah penyakit yang lain.
Satu contoh kalau orang itu misalkan kena diabetes, itu ya gampang keriput gitu ya. Atau bahkan ya termasuk tekanan darah ya, hipertensi juga mempengaruhi pada kesehatan kulit. Apakah itu benar? Dibanding dengan usia tadi, itu pengaruhnya lebih banyak mana? Itu Dok, terima kasih. Ya. Ini karena istri saya perempuan, merawat kulit gitu. Istrinya perempuan, pasti perempuan. Baik, Dokter, ada juga pertanyaan dari Ibu Rektor. Dokter berkenan jawab terlebih dahulu atau langsung? Monggo, boleh, Pak langsung. Oke, baik, Iya. langsung monggo silahkan. Catatannya istrinya perempuan loh dokter. Iya, baik. Iya Prof Shihab, ini saya sedikit bercerita. Betul ya, diabetes saya mencoba menghubungkan sedikit tentang gula ini. Ya, gula. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah nggak kalau beli makanan kemasan nih, ada AKG di sebelahnya, ada gula, terus ada angka kecukupan gizi, ada mineral, ada gula dan lain-lain. Di gula itu nggak ada loh angka kecukupan gizinya. Karena kenapa? Karena tubuh kita tuh nggak butuh gula. Maksudnya gula yang pabrik ya. Tapi kita butuh gula 25 gram per hari itu bisa kita dapatkan dari nasi, ubi dan lain-lain. Coba deh beli minuman kemasan di angka kecukupan gizinya ada gula. Kenapa? Gula itu juga bikin kolagen kita distract Pak. Memang dia bikin keriput. Ya, dia bikin aging, gula. Menyambung dari pertanyaan Prof Shihab, memang Prof, kalau misalnya diabetes selain penyakit kulit jamur yang timbul, dia keriput. Memang dia akan keriput lebih dini. Karena kenapa? Gula sendiri juga agen yang dia merusak matriks tadi Prof, yang untuk kolagen. Dia memang bikin keriput, iya. Terus itu yang diabetes. Kemudian kalau yang hipertensi, kalau yang ada itu ginjal Prof. Ginjal itu berpengaruh ke kulit. Jadi kita bisa, warna kulit itu bisa hiperpigmentasi. Jadi hitam kemudian gatal. Jadi kayak sindrom uremic syndrome. Jadi kayak gatal terus kering. Kalau kering pasti nanti dia keriput. Begitu Prof kira-kira jawabannya. Baik, bagaimana Prof? Lulus ujiannya Dokter Lala Prof? Unggul atau unggul atau bagaimana Prof? Baik, terima kasih Pak Shihab. Berikutnya Ibu Rektor juga akan bertanya dokter. Silakan Ibu Rani Widodo dengan pertanyaannya. Terima kasih Dokter Lala. Salam sehat. Iya, Begini dokter, saya kan tadi menyimak yang masalah masak. Masak itu kan saya memang intensitasnya juga banyak ya di dapur ya. Nah itu kan memberikan efek kita cepat kulit kita kering ya dok ya. Apa karena efek dari apinya atau itu cara menanganinya gimana dok? Biar kulit kita tuh nggak terkena efeknya gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua saya mau bertanya tentang penggunaan krim malam. Itu yang serum ya. Serum itu kan banyak sekali macamnya. Dan saya juga nggak bisa menyimak satu-satu itu karena ada beberapa bahan kimia yang saya memang tidak mengerti gitu kan. Nah ini krem malam ini apakah dia baik jika digunakan terus gitu? Karena kan memang efeknya itu kelihatan cerahnya itu kan lumayan agak lama ya, nggak langsung jadi putih gitu kan, enggak kan. Nah karena kalau udah merasa cocok saya tuh enggan gitu untuk beralih lagi ke produk lain. Cuman menurut artikel yang saya baca bahwa kita juga tidak boleh berlebihan mendapatkan nutrisi yang sama gitu loh. Nah itu bagaimana dok? Ya, ya saya jawab dulu yang tentang masak dulu ya. Sebenarnya dua. Kalau penelitian yang terakhir itu masak sama nonton TV Prof. Jadi kalau sekarang itu penelitiannya itu jadi jadi iklannya sekarang itu udah yang ada tabir surya untuk blue light ya. Blue light itu handphone, katanya handphone itu bikin hitam Prof. Kita natap handphone, kita nonton TV, waduh ini kan medeni juga kita setiap hari Zoom gini. Tapi belum, karena itu penelitiannya baru di tikus. Jadi nggak usah khawatir. Jadi
Zoom tetap boleh, apalagi Prof. Aul 24 jam sehari masih kurang ya kan. Waduh ini jangan-jangan ini nanti gitu nanti apa namanya. Jadi itu jangan khawatir kalau itu masih belum ada penelitiannya kalau tentang layar yang bulat. Kalau yang masa itu memang uap panas itu kadang dia membuat kulit kering. Tapi hanya kering sih, bukan flek ya. Kering, terus kemudian dia nanti kalau kering, nah terus kadang lupa misalnya pakai lupa pakai tabir surya, dia cepat jadi flek begitu. Jadi kalau tipsnya kalau pasien pas masak itu mereka memakai kayak masker gitu. Iya, pakai itu. Tapi beberapa saya belum ada penelitian juga, tapi mereka bilang lumayan pada saat memakai itu. Jadi itu sih kalau saya tipsnya itu. Untuk yang kedua, nah ini untuk yang tentang krim malam. Nah sekarang di sini pasti saya ada yang ibu-ibu yang misalnya skincare-nya satu meja itu ya. Ini mana sih yang dipakai dulu? Nah, yang perlu diingat, yang perlu dipakai itu yang bahannya itu yang ringan dulu, yang cairan dulu misalnya. Ini serum dhisik apa cairan dulu kan gitu ya. Jadi yang cair dulu baru ke yang kental. Gitu cara urutannya ya. Jangan kebalik, nanti enggak masuk. Mau sunblock dulu baru serum nanti enggak masuk. Ya. Serum itu harus dipakai dan serum itu bagus Bu Widodo. Jadi memang serum apapun hyaluronik, misalnya bahannya hyaluronic acid. Bahan itu enggak usah dibaca semua Bu Widodo, karena biasanya kalau yang pertama itu yang paling banyak, itu aja yang dibaca. Jadi ada bahan-bahan memang yang aman, misalnya yang sering dipakai di krim malam itu kayak retinol, itu aman untuk long life. Tapi memang kulit kita itu selalu beradaptasi ya. Kadang kenapa kok dijual ada 0,05%, terus kemudian naik gitu. Jadi memang kadang kita perlu untuk mengkombinasi. Tapi kalau yang bahannya seperti pelembab dan niacinamide itu enggak apa-apa dipakai untuk long life, itu enggak apa-apa. Dan kalau yang retinol itu sudah ada penelitian aman dipakai untuk jangka panjang. Hanya yang tadi yang saya bilang itu aja, yang hidrokinon itu tidak boleh. Dan itu enggak apa-apa. Kalau krim malam itu ya tergantung bahannya apa. Kalau niacinamide, hyaluronic acid enggak apa-apa dipakai. Dan memang kalau dipakai memang bagus, enggak dipakai enggak bagus. Itu memang begitu, kalau seperti lantai kalau disapu kan bersih ya rumahnya, kalau enggak dibersihkan ya kotor rumahnya. Gitu, makanya kalau kita pakai skincare ya pasti bagus, kalau enggak ya akan kembali gitu aja sih. Sebenarnya jawabannya gitu sih Bu Widodo. Gitu nggih. Iya. Baik, terima kasih Dokter Lara, Pak Sihab, Bu Widodo, terima kasih. Kita langsung ke audiens ya dokter ya. Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu semangat sekali mau tanya ya Bu ya. Baik. Semangat karena mau bertanya. Iya. Baik, Ibu mohon izin boleh berdiri di sini Ibu. Baik, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Siti. Ibu Siti, baik, mau bertanya ke Dokter Lala ya. Iya. Baik, silahkan Bu Siti. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya Bu Siti. Dokter Laras. Kami mau Lala itu panggilan kecil sebenarnya. Delia nama saya, tapi enggak apa-apa, biar akrab. Mau tanya, untuk kulit saya itu mulai kecil itu kalau kena panas itu merah. Sedangkan kalau pakai krim malam itu terasa panas sekali itu. Saya mau tanya bagaimana caranya tanpa krim dan kulit itu biar enggak terasa panas. Itu aja untuk kena sinar matahari itu memang terlalu sensitif gitu. Terima kasih, mungkin itu aja yang kami pertanyakan untuk konsumsi atau makanan yang bergizi untuk mempercerahkan kulit.
Iya. Itu aja, terima kasih. Semuanya mau cerah semua ya gitu ya. Baik, Ya. terima kasih Bu Siti. Dokter sudah jelas pertanyaannya ya? Sudah jelas Baik, sekali. terima kasih Bu Siti. Kita akan mencoba untuk lagi. Baik Ibu, silahkan boleh berdiri supaya dokter Delia ya, mohon izin salah ya. Gak apa-apa, boleh Lala boleh deh. Baik, silahkan dengan Ibu siapa? Diana. Ibu Diana, monggo Ibu Diana. Selamat pagi dokter. Nama saya Diana, assalamualaikum. Saya ini kulit saya ini, maaf dokter, saya ini banyak keringat, terus mudah iritasi. Itu gimana ya dokter? Jadi kalau keringatnya banyak, terus mudah iritasi. Oke, mudah iritasi. Sama ya berarti ya, sensitif ya. Nggih, Ya, matur nuwun dokter. saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Dari tadi ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Siap, monggo Bapak silahkan. Dengan Bapak siapa dan pertanyaan yang ditujukan ke Dokter Delia? Pak Nur Samsi saya. Nur Samsi. Sebelum tanya saya mau testimoni dulu. Klinik UBI. Makasih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Klinik UBI. Saya mungkin sudah 8 atau 10 tahun karena mulai klinik lama ke rumah sakit UBI baru balik ke sini. Saya sudah dilayani oleh Dokter Winda, Dokter Sabrina dan dulu Dokter Perdi apa. 3 dokter itu yang selama ini melayani saya. Dokter gigi sekali-sekali Bu. Boleh dong diberikan aplaus. Ya, Mantap. kasih. Terima kasih dan terima kasih juga Pak Putranto tetangga saya. Saya baru tahu Pak Putranto bahwa beliaulah senior Dr. di Sri klinik Puranto. UBI ini Pak. Pak Dokter Sri Puranto. Tetangga saya Pak, Bu Wah, beliau. tetangga. Ya. Tetangga Dr. Puranto. Terima kasih dokter, ternyata beliau seniornya. Mudah-mudahan tepat pertanyaan saya untuk Ibu Lala karena yang tahu beliau ini adalah dokter kecantikan dikenalnya begitu. Tapi untuk laki-laki nggak cantik mungkin. Tapi saya sudah 68 jadi tidak 68 tahun tidak terlalu peduli lagi dengan itu. Cuman tahun terakhir ini dok, ya saya tuh sering kalau dingin, saya perhatikan dingin sama kalau keringetan itu apa ya orang Jawa bilang biduran. Biduran. Nah itu dan saya di sini di beberapa bulan ini terus diberi secara terbatas obat alergi. Tapi kalau udah minum ya berhenti tapi nanti muncul lagi begitu dok. Nah kira-kira penyebabnya kenapa dok? Karena sebelum ini belum pernah saya menderita itu gitu loh. Baru di tahun ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk 3 penanya kita di sesi pertama ini. Silakan ada dari Bu Siti, Bu Diana dan juga Pak Nur. Ya. Tentang pertanyaannya Untuk, bisa langsung dijawab, monggo ya, dokter. Untuk Bu Siti dan Bu Diana saya jadikan satu ya karena sama iritatif ya. Jadi kulit kita itu ada beberapa jenis Bu, ada normal, ada berminyak, kering dan sensitif. Nah ini enggak bisa, misalnya kalau panjenengan beli skincare ya, misalnya oh ini dipakai Bu Diana bagus nih, saya pakai Nah ibu kan punya kulit yang sensitif ya, nah itu tidak bisa. Sekarang kita mau bicara bagaimanakah cara melawat kulit sensitif ya. Yang pertama mandi atau kompres atau mencuci muka dengan air dingin. Jangan air hangat ya, itu dibiasakan. Kan sehari 2 kali, itu berpengaruh ya, lifestyle. Yang kedua, pilihlah bahan-bahan tabir surya. Kalau pakai tabir surya kan panas tadi kan bilang ya. Tabir suryanya yang berbahan dasar lotion atau gel, jangan yang krim Bu. Karena yang krim tuh biasanya kan agak foundation, agak ya kan? Agak foundation, agak lengket. Nggak bisa kalau kulit-kulit seperti Bu Siti, nggak bisa masuk kayak gitu. Jadi lebih pas kalau misalnya beli bebas tuh yang gel, yang cepat itu loh, yang meresap itu, yang berbahan lotion atau gel gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kalau memang yang sensitif. Lebih bagus lagi pakai pelembab dulu. Pelembabnya boleh terserah, boleh yang lidah buaya atau aloe vera juga boleh. Kan itu bebas. Ya. Bahkan kayak minyak zaitun itu bagus.
Untuk kulitnya Ibu ya. Dan juga untuk kulitnya Bu Diana juga bagus karena kan sama-sama sensitif tadi. Setiap mau keluar rumah harus pakai tabir surya. Terus kalau malam, nah ini krim malam itu kenapa sih kok selalu terasa panas? Karena di setiap krim malam, panjenengan kalau beli ya, beli langsung atau ke dokter ditanya dulu. Dokter ini ada pengelupasannya apa enggak? Kalau ada pengelupasannya saya enggak bisa. Tolong dibilang gitu karena dasarnya krim malam di setiap dokter itu pengelupasan kulit. Lah kalau sensitif enggak bisa Bu. Jadi cukup misalnya kalau misalnya whitening itu tadi pakai arbutin saja. Arbutin itu bukan pengelupasan tapi untuk lightening. Pakai vitamin C aja Ibu enggak bisa loh karena vitamin C itu asid. Asid itu perih kalau buat sensitif dan iritasi. Jadi harus lebih milih kalau yang sensitif atau iritasi. Enggak bisa asal beli pokoknya putih gitu enggak bisa. Nah perlu diingat tuh itu krim malam itu pasti pengelupasan. Lah sensitif ini harus hati-hati. Itu dasarnya. Kenapa kok selalu panas? Karena itu beli itu sama aja karena bahan dasarnya sama itu. Nah itu dilihat dulu gitu ya. Saya kira itu masalahnya. Kenapa kok panas? Karena sering ada pasien seperti ini. Panas merah pasti krim malamnya. Bahkan bukan gara-gara sunblocknya bisa gara-gara krim malamnya itu Bu. Gitu. Maskeran boleh pakai masker, apapun boleh beli sheet mask. Kan seneng toh beli masker topeng biasanya kan. Ibu-ibu ini sama anak-anaknya mungkin gak apa-apa, gak ada masalah. Gitu sih saya rasa jawabannya. Ya. Sudah terjawab Bu Diana, Bu Siti? Sudah? Oh ada yang mau direspon lagi? Dokter Delia silahkan. Dokter kalau pakai pagi itu mungkin pakai tomat, kayak buah-buahan gitu yang merasakan dingin itu boleh enggak? Mungkin kayak bengkoan gitu saya parut gitu aja cuma yang alami itu. Iya, sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya takut Ibu alergi sama getahnya ini. Jadi saya kenapa sih kok bukan melarang ya, hati-hati sama getahnya gitu aja sih. Sebenarnya kalau pasien-pasien itu senangannya alami terus langsung ditempelkan gitu loh. Iya. Nah padahal kan alami tapi kan di situ kan juga ada getahnya juga. Oh, gitu. Nah ini alergi apa enggak kan gitu, kan tiap orang juga enggak sama Ibu. Saya enggak bisa ngomong boleh. Kalau lidah buaya memang saya alergi. Nah, iya kan? Iya. Kalau pakai lidah buaya itu langsung bengkak. Makanya. Iya. Makanya kulit saya itu paling sensitif banget. Jadi enggak pakai apa-apa sama Coconut sekali. oil coba. Minyak kelapa. Minyak kelapa, Dokter. Coconut oil, ya. Oh iya. Minyak Argan kelapa oil, yang bikin sendiri itu? Argan oil, olive oil, coconut oil jangan yang wangi ya Bu ya. Tolong yang kalau beli jangan yang wangi kan ada yang kayak ini kan ditambah-tambah parfum dan sebagainya nggak bisa Ibu kulitnya. Oh, Non parfum. Oh iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab dan bisa mulai dicoba saran dari Dokter Delia. Tadi untuk Bu Diana sudah oke ya Ibu? Baik Bu Diana, Bu Siti sudah, tinggal pertanyaan dari Pak Nur Syamsi Dokter. Iya, silakan. Pak Nur Syamsi, ya ini memang sangat banyak juga pasien kok dari dulu nggak pernah biduran, saiki biduran gitu ya. Pada orang tua ada salah satu penyakit kulit yang namanya pruritus senilis, jadi senil, jadi pada orang-orang tua hanya timbul pada usia tua. Jadi akan akan timbul bidur itu tadi, jadi ada yang histamin. Jadi akan timbul kayak bidur gitu ya Pak. Kalau terkena bisa udara dingin bisa. Pas pakai sabuk itu bisa, celana, karet itu bisa. Kalau yang perempuan biasanya dipakein bra itu juga nggak bisa sekarang. Itu banyak pasien seperti itu. Kenapa ya? Karena lebih sensitif itu tadi. Terus kemudian produksi moisturizernya sudah tidak diproduksi lagi Bapak. Jadi yang bisa saya pesan memperbaiki lifestyle saja, mandi air dingin,
Terus kemudian sabun mandi tidak boleh yang antiseptik, Pak. Ya, Pak ya. Kalau sehari-harinya mandinya sabunnya terserah sabun apa saja, yang penting jangan yang antiseptik. Karena sekarang zaman Covid kan KB semua antiseptik, bahkan air dicampur antiseptik. Kadang bersamaan dengan gejala-gejala itu, Pak. Terus kemudian baju nyucinya juga jangan laundry, kalau nyuci sendiri juga jangan dicampur-campur kayak pewangi-pewangi, Pak. Biasanya kan setrika dicampur-campur kayak pewangi. Itu soalnya mempengaruhi sekali, Pak. Kalau pada yang pruritus senilis ini bisa biduran di mana-mana nanti. Garuk sedikit biduran. Jadi sensitif semua. Pokoknya kalau pasien saya tuh kalau di lingkar perut itu ya di situ, terus kemudian terus di tempatnya kaos dalam. Pokoknya di tempat dia pakai baju itu akan biduran nanti. Nah itu akan solusinya sebenarnya ya pertamanya obat, memang iya. Tapi lifestyle juga, Pak. Yang seperti yang saya bilang tadi dilakukan juga. Tapi untuk yang seperti itu nanti bisalah dokter-dokter klinik UBI bisa untuk melakukan terapi, bisa dikasih untuk 30 hari dulu, terus kemudian di tapering off. Bisa, gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih dokter. Bapak sudah terjawab nggih pertanyaannya? Baik, dokter izin untuk membuka lagi satu sesi begitu boleh? Jika ada yang ingin bertanya secara singkat Ibu dan Bapak ada Bu Herman, saya sudah mengenali. Kemudian satu lagi tadi siapa yang ingin bertanya? Baik Ibu dan satu lagi Bapak ya. Saya izin dari sisi sebelah kanan dulu. Monggo Ibu Sandra Herman, sehat Ibu? Nggih, monggo silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Delia, saya mau nanyakan kalau semakin tua itu terus ada flek, kadang hitam, kadang putih, kayak apa ya, hiperpigmentasi mungkin, tapi saya nggak paham. Nah, Ibu, apa tanya? Ibu sekarang ada? Saya alhamdulillah yang putih enggak ya, tapi ada seperti tompel gitu. Oh kecil, enggak, mau saya lihat kalau ada gitu. Ada tapi di dalam dong. Oh di dalam. Jangan di dalam sini. Bukan di muka, iya. Nah itu apakah ada hubungannya dengan makanan ikan pari, ikan pe? Vitiligo ta? Oh iya nanti. Itu yang hitamnya, yang hitam, yang putih, yang jadi ada dua macam, yang putih dan yang hitam gitu dong. Oh iya, ini mitos ini ya, mitos dan fakta. Ya? Enggak. Bukan. Oh, iya. Bukan. Kalau yang seperti tompel, tumbuh seperti tompel itu mungkin ada, itu namanya keratosis seboroik, itu namanya faktor aging karena sinar matahari dan faktor usia. Oh gitu. Iya, itu karena sinar matahari, karena itu bisa diperbaiki, dihilangkan bisa dengan tindakan atau dengan agen-agen whitening. Tapi biasanya banyak itu Bu, item-itemnya. Iya. Tapi bisa untuk ditekan pertumbuhannya dengan cara kalau kita keluar pakai payung, pakai topi dan sebagainya. Itu faktor aging dan sinar matahari. Oh, iya. Seperti tompel-tompel itu, ya paham saya. Bukan karena ada parasit, keganasan. Kanker. Apa gitu bukan ya? Bukan, kalau kanker itu ibu perlu ingat membesar dalam waktu yang cepat, mudah berdarah, ya, terus tepinya tidak rata. Kalau ada hal-hal seperti itu, baru ibu ke dokter langsung. Oh gitu ya. Ya, ya terima kasih dok. Sama-sama. Sudah terjawab Ibu? Terjawab. Baik, terima kasih Bu Sandra Herman. Selanjutnya, monggo silakan Ibu dengan pertanyaannya. Singkat dan jelas Ibu karena Oh iya, makasih dokter. Yang pertama pertanyaannya sama Bu Ayu. Ya, pertama apa dampaknya kalau kita memakai bedak padat misalnya sudah expired atau listrik kosmetik yang expired. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita berjemur terus kita menggunakan olive oil, itu boleh enggak? Bakar enggak kulit kita? Makasih. Baik, silakan Dokter Lala. Ya. Yang perlu saya ingatkan di sini, kalau berjerawat pakai bedak tabur. Kalau kulitnya normal boleh pakai bedak tabur, boleh pakai bedak padat. Itu dulu ya ilmunya ya. Terus kemudian kalau pakai bedak yang expired
bisa enggak apa-apa, bisa apa-apa. Tergantung ketahanan kulitnya ini bebal apa enggak. Loh ini saya jujur loh ini. Nah, bisa gatel soalnya. Gatal. Nanti gatal terus bisa bengkak. Ada dua kemungkinan, bisa langsung bengkak gitu, abu semua gitu. Dampaknya itu Mbak, bukan flek, enggak. Dampaknya bengkak dan gatal. Kalau misalnya pakai bedak yang expired. Kalau misalnya kita mau berjemur pakai olive oil ini maksudnya mau goreng apa gimana Mbak? Enggak usah mari Mbak. Jadi berjemur aja. Sebenarnya tidak ada fungsinya. Ngapain kita pakai minyak terus kita berjemur kayak mau goreng kan ya. Enggak usah. Kalau menurut saya tidak usah Mbak. Jadi nggak ada fungsinya juga gitu. Terus kemudian kan kita mau masuk ke pori-pori juga. Ngapain pakai itu gitu. Nanti saja kalau mau pergi aja. Itu fungsinya pelembab kan maksudnya. Enggak apa, sebenarnya enggak apa-apa, tapi ya buat apa gitu. Itu aja sih. Baik, sudah menjawab ya Ibu Ayu ya. Baik, terima kasih Ibu. Karena ada juga keterbatasan waktu, silahkan. Boleh dengan pertanyaan, monggo. Boleh mendekat ke sini Mas. Dengan Mas Subaidi, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya dokter, ini masalah faktor emosi ya. Ada tetangga saya umur 70, dia sabar, kulitnya masih kencang, rambutnya tidak ubanan, dan sebelahnya sering emosi, dikit-dikit marah. Itu dia timbul uban dan keriput. Apakah benar faktor emosi dan orang sabar itu mempengaruhi kekencangan kulit? Terima kasih. Baik, kalau Mas Subaidi termasuk yang mana Mas? Yang kedua sepertinya. Oh langsung yang di belakang ini emosi. Yang kedua? Sering emosi. Monggo Dokter Delia silahkan dengan jawabannya. Sebentar Mas Subaidi saya belum baca ya. Maaf ya kalau penelitian tentang pencerahan kulit dengan faktor psikologis. Cuman ada kalau garis wajah. Jadi yang sering sering cerewet atau sering ini itu memang dia akan timbul kerut duluan. Itu ada kalau itu. Tapi kalau sabar dan cerah, kalau uban juga belum ada. Makanya sekarang kalau misalnya ada pasien menghilangkan uban belum ada juga obatnya. Kalau nutrisi mungkin ada, tapi itu juga belum ada penelitian. Kalau misalnya ini terus ubannya terus nggak ada gitu nggak. Baru hair grow aja, Prof. Gitu sih Mas, nanti coba saya lihat dulu ya Mas ya. Saya belum baca soalnya kalau yang tentang sabar dan kecerahan itu. Susah. PR lagi ya dokter ya, PR baru nih. Baik dokter, ternyata antusiasmenya luar biasa. Masih ada beberapa lagi yang ingin bertanya. Mohon izin untuk secara singkat dengan keterbatasan waktu berkenan menjawab. Monggo Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini. Yang ingin tanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dokter. Yang saya ingin tanyakan, usia saya kan sudah lansia, kok di kulit saya ada timbul kayak bintik putih dulu dok. Itu kenapa ya dok? Iya, bercak putih ini ya, titik-titik. Iya, satu ini. Enggak apa-apa Ibu, itu hipopigmentasi dan bukan vitiligo. Itu toh ada di situ. Ada. Sorry. Tuh. Saya takut. Oh ya, gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini faktor aging aja. Enggak apa-apa. Cara mengatasi supaya tidak bertambah banyak. Supaya tidak bertambah banyak, seperti yang saya bilang tadi, pelembab dan kalau misalnya keluar pakai pelembab dan pelindung sinar matahari. Terus itu saja cukup. Makanan? Kalau makanan boleh yang sama sih, kalau makanan itu yang antioksidan tinggi kayak vitamin C, vitamin E yang bisa kita dapatkan di rumah. Boleh brokoli bagus. Tomat boleh, ya jangan ditempelin, dimakan aja. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Selamat siang. Iya, selamat siang.
Baik, terima kasih Ibu. Begitu banyak antusiasme pada pagi hari ini. Semuanya sudah terjawab pertanyaannya Bapak dan Ibu? Sudah cukup menambah bekal untuk bisa lifestyle-nya lebih baik lagi. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk Dr. Delia memilih dari para penanya tadi ada bingkisan yang sudah disiapkan. Ada 4, jadi saya buka contekannya dulu. Ada Bu Siti, Bu Diana, Pak Nur Syamsi, kemudian ada Ibu Sandra, Ibu Ayu, Pak Subaidi, dan Bu Sri Hartini. 4 terbaik menurut Dr. Delia, silahkan. Baik, untuk pemenang pertama, jeng jeng jeng. Yang pertama siapa dokter? Ibu Siti. Ibu Siti. Kemudian Bapak baju hitam, siapa lagi kalau bukan Bapak Nur Syamsi? Masih ada 2 lagi, siapa ya? Untuk sesi yang kedua, setelah melalui diskusi panjang, maka Dewan Juri memutuskan Ibu Sandra dan Ibu Sri Hartini. Disilakan untuk Ibu dan Bapak untuk berkenan maju dan menerima apresiasi bingkisan yang akan diterimakan oleh Dr. Delia didampingi oleh Direktur Klinik Universitas Brawijaya. Baik, ini merupakan bentuk apresiasi Klinik Universitas Brawijaya kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih Dr. Delia telah berbagi dan menginspirasi. Boleh, karena kita tagline-nya Connecting People with 1,000 Love. Akhirnya saya Amalia undur diri, terima kasih atas atensinya dan insya Allah kita akan berjumpa di Disnatalis Klinik Universitas Brawijaya tahun depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-48 Klinik UB. Sukses selalu. Jaya selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fida Rahmayanti selaku Direktur Klinik UB mengucapkan selamat ulang tahun Klinik UB ke-47. Semoga semakin berkarya, semakin unggul dan memberikan manfaat bagi seluruh sivitas dan masyarakat umum. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung kegiatan acara ini dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khususnya kepada panitia Dies Natalis Klinik UB, terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Dies Natalis ke-48 ini. Sarangi. Selamat ulang tahun Klinik Universitas Brawijaya yang ke-48. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan kami siap peduli, berbagi, mengedukasi. Hai, saya Dr. Dina Maria Ulfa. Saya selaku Wadir Umum dan Jaminan Mutu mengucapkan selamat ulang tahun Klinik UB yang ke-48. Harapan saya semoga Klinik UB selalu jaya, selalu sukses, dan terdepan. Terima kasih. Selamat ulang tahun Klinik UB ke-48. Peduli,